Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda secara rutin adalah salah satu gaya hidup yang sehat. Setidaknya 150 hingga 300 menit per minggu dalam intensitas sedang, agar kebugaran tubuh terjaga dengan baik. Saat ini banyak sekali orang yang tertarik dengan bersepeda, yang sebenarnya dianggap sebagai gaya hidup elit. Namun sayangnya kegiatan bersepeda bukan untuk aktivitas harian. Bersepeda tidak digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari, tetapi lebih sebagai aktivitas olahraga akhir pekan. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan bila kita menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari. Tetapi kenapa masyarakat Indonesia seperti tidak begitu tertarik dengan bersepeda sebagai moda transportasi sehari-hari? Satu, cuaca panas. Sebagai negara tropis, apalagi tepat di garis khatulistiwa, suhu udara di Indonesia berkisar antara 25 derajat hingga 30 derajat Celcius di pagi hingga sore hari. Angka 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius tersebut adalah yang terukur di termometer. Tetapi sengatan sinar matahari akan terasa seperti 29 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bersepeda di bawah terik matahari tersebut membuat kita banyak berkeringat, sehingga kita membutuhkan pakaian ganti ketika sampai di tujuan. Dan bagi sebagian orang, itu bukan kondisi yang nyaman untuk memulai aktivitas rutin. 2. Tingkat polusi yang parah. Bersepeda di pagi hari ketika berangkat kerja, sepintas adalah kegiatan yang menyenangkan. Paparan udara pagi yang sejuk, udara yang bersih adalah bonus bersepeda di pagi hari. Tetapi semua itu hanya sebuah mimpi. Bila kita bersepeda di kota-kota sibuk di Indonesia, sebutlah Jakarta, dengan jalan yang dipenuhi kendaraan bermotor, bukan udara yang segar yang kita hirup. Hidung kita akan mencium bau asap knalpot, bau bensin, kadang-kadang ditingkahi bau rem atau kopling yang terbakar. Inilah kebanyakan orang ketika menuju tempat kerja ingin membungkus tubuhnya rapat-rapat agar tidak terpapar polusi yang parah, yang hanya menurunkan mood kerja. Belum lagi dengan infrastruktur yang tidak memadai, membuat jalan-jalan berdebu. Dan ini bonus menarik yang kita hirup. 3. Etika berlalu lintas yang buruk. Ini bukan tentang si miskin atau si pandai. Ini tentang kebiasaan melanggar etika dan aturan berlalu lintas. Tak aneh bila kita melihat mobil berbadan besar menjajah jalur sepeda. Ditegur, takut dipukuli. Belum lagi tingkah pesepeda motor yang ugal-ugalan. Selap sana, selap sini. Tampaknya pengguna jalan memiliki moto yang sama. Yang penting, saya duluan. Dan sikap ini diperparah oleh oknum pesepeda sendiri yang inginnya menguasai jalur. Bersepeda terlalu ke tengah. Etika yang buruk dalam berlalu lintas, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk peraturan bersepeda, adalah kendala umum yang harus kita hadapi. Kebiasaan berbagi jalan dengan orang lain dan saling menghargai pengguna jalan masih terasa buruk di sebagian kota di Indonesia. 4. Infrastruktur yang jelek. Kita serba salah. Jalan raya mulus, pengguna jalan akan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan, yang pastinya membahayakan pesepeda. Jalan alternatif yang mulus tidak jarang dipenuhi oleh polisi tidur, yang membuat pesepeda tidak nyaman. Jalan rusak, dan ini kondisi terbanyak di Indonesia. Jalan berlubang
atau puing-puing yang berserakan, bukan jalan yang nyaman dilalui oleh sepeda. Fasilitas parkir yang tidak memadai membuat pesepeda was-was untuk menggunakan sepeda sebagai moda transportasi ke tempat-tempat umum. Di samping itu, di sebagian kota besar, kita menemukan jalur bersepeda. Tetapi jalur sepeda tersebut tidak menghubungkan semua titik. Bahkan biasanya hanya ada di pusat-pusat kota saja. Dan itu pun terjajah oleh kendaraan bermotor, bahkan oleh kendaraan yang parkir. Betul, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 54 membolehkan bersepeda di trotoar. Tetapi berapa banyak jalan yang memiliki trotoar? 5. Budaya gengsi. Bila kita pernah ke Yogyakarta di era tahun 80-90-an, kita akan menyaksikan buruh pabrik mengayuh sepeda ontelnya menuju tempat kerja. Dan kondisi ini masih saya saksikan di wilayah Ranca Ekek, Bandung. Pekerja pabrik mengayuh sepedanya menuju tempat kerja. Dahulu, zaman penjajahan, sepeda adalah simbol kekayaan. Tetapi sekarang, sepeda dianggap sebagai simbol orang yang tidak bisa membeli motor atau mobil sebagai moda transportasinya. Kalaupun kendala-kendala di atas, cuaca yang panas, kondisi jalan yang rusak, kurangnya etika berkendara, tingkat polusi yang tinggi dihilangkan, apakah mau kita bersepeda ke tempat kerja? Ada sebuah cerita yang menarik. Teman saya yang tinggalnya di pusat kota Bandung, setiap kali mau ke tempat kerja yang ada di luar kota, keluar rumah menggunakan mobil. Kemudian mobil tersebut disimpan di suatu tempat. Dari sana, dia menuju tempat kerjanya naik motor. Alasannya sederhana, biar tetangga melihat saya ke kantor pakai mobil. Budaya gengsi ini masih terasa di sekeliling kita. 6. Sepeda itu lambat dan melelahkan. Tidak usah kita berharap untuk banyaknya orang bersepeda ke tempat kerja yang rata-rata relatif jauh. Lihat saja di minimarket di lingkungan kompleks. Mana yang banyak, motor atau sepeda? Bersepeda itu membuang tenaga dan lambat. Seringkali tertanam di otak sebagian orang. Yang praktis adalah motor. Bila jaraknya jauh, gunakan mobil. Itulah yang ada di sekitar kita. Minimarket penuh dengan motor. Karena sudah terbentuk satu kebiasaan menggunakan motor sebagai moda transportasi yang cepat dan tidak melelahkan. 7. Mengantar anak. Ini yang saya alami. Saya tahu, mungkin alasan yang saya pikirkan hanyalah pembelaan saja. Saya harus mengantar anak ke sekolah, kemudian perjalanan dilanjutkan ke kantor yang lumayan jauh. Alasan pertama saya adalah waktu. Anak saya masuk sekolah jam 7.30. Dan itu juga jam masuk kantor saya. Bila saya sampai di sekolah anak saya pukul 7.00, tersisa 30 menit. Waktu tempuh saya ke kantor yang jaraknya masih 15 km. Berangkat lebih pagi, anak saya kelamaan nunggu jam masuk sekolah. Inilah pembenaran pertama dan utama saya. Bila anak saya libur, saya biasanya naik sepeda ke kantor menempuh jarak 20 km. Pembenaran kedua adalah budaya gengsi tadi. Mengantar anak ke sekolah dengan jarak yang tidak dekat, 5 km, menggunakan sepeda, apalagi badannya sudah besar, membutuhkan mental yang kuat. Dan yang pasti, karena jalur tersebut harus melewati jembatan tol, bersepeda dengan tambahan penumpang, mau tidak mau harus didorong. Jujur, saya belum siap mental untuk kondisi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.